Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang bertugas dengan sukacita menyambut Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, saudara-saudara semua yang menyaksikan siaran ibadah di minggu kelima sesudah Paskah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah kita saat ini menjadi tanda kesetiaan kita untuk menghadirkan Injil dan kebenaran firman Tuhan yang terpusat pada karya keselamatan Yesus Kristus yang sempurna. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Benjamin Low Hanapesi. Jemaat dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat Tuhan, kita telah memasuki minggu kelima sesudah masa raya Paskah. Nats pembimbing kita terambil di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Di hadapan hadirat Allah yang Maha Kuasa, tidak ada satupun yang tersembunyi. Dia mengetahui bahwa kita kurang percaya dan kurang berserah diri padanya. Kita tidak berpegang pada kebenaran firman-Nya dalam melaksanakan tanggung jawab kesaksian hidup sepanjang minggu yang telah kita lalui. Karena itu, mari kita mengaku dosa kepadanya. Allah Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima, tidak sungguh-sungguh kami imani dan wujudkan dalam tanggung jawab kehidupan kami sebagai saksi-Mu. Kami meragukan akan kuasa firman-Mu ketika menghadapi berbagai pencobaan, godaan, dan tipu daya iblis. Ya Tuhan Yesus, kami akan mampu untuk memuliakan-Mu hanya kalau kami bersedia memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta sungguh-sungguh percaya terhadap firman-Mu yang penuh kuasa. Terimalah pengakuan dosa kami demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita sungguh-sungguh bertobat, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita semua, berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 8 dan 9, yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Di dalam tekad kita untuk membaharui hidup dengan berkomitmen untuk hidup sesuai perintah Allah dengan tuntunan Roh Kudus, disampaikan perintah hidup baru yang pada hari Minggu ini terambil di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 5, yang menyatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus senantiasa menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian. Pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang berendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau yang pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau yang pelangi kasih-Nya. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam ibadah minggu hari ini kembali kami menyapa jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami masih berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kami masih beribadah di keluarga demi keluarga. Melalui siaran ini kami ingin merasakan kembali persekutuan Tuhan dengan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Saatnya kami akan mendengar kembali ya Tuhan akan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, sehingga kami semua dalam pembacaan Alkitab bahkan perenungan firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang berasal dari Roh Tuhan, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami juga akan terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk mengarungi hari-hari kami ke depan dengan tetap yakin dan percaya bahwa kami tidak seorang diri menghadapi situasi seperti ini, tapi firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk kami menapaki hari-hari kami ke depan. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri.
Kita bersukacita menyambut pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Tema kita dalam ibadah hari ini mengatakan melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kalau saja kita mau mencoba melihat kehidupan kita sekarang ini, maka kita bisa mengatakan sikap untuk rendah hati ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Mengapa? Karena orang semua ingin dipuji, orang ingin duduk paling depan, orang tidak mau untuk mengatakan bahwa dia mau mulai dari nol, dia mau di belakang saja, dan seterusnya.
Banyak orang sekarang memperlihatkan dirinya dengan segala kemampuannya. Tujuannya apa? Supaya dia dipuji, supaya dia diagungkan oleh banyak orang. Kita bisa lihat fenomena yang sekarang sering terjadi di media sosial. Banyak sekali sekarang para pelayan-pelayan Tuhan yang mulai menunjukkan unjuk diri mereka masing-masing dengan merasa diri bahwa mereka lah yang paling ahli. Satu sama lain saling memperlihatkan. Bukan hanya para pelayan, bahkan semua orang sekarang ini paling menunjukkan bahwa dirinya lah yang tahu segalanya dan seterusnya, sehingga orang melihat bahwa orang ini waduh jago sekali, mantap dan sebagainya. Saudara-saudara, itu yang mau dikatakan. Belajar untuk memperlihatkan sikap rendah hati ternyata tidak mudah. Mari kita coba telusuri kembali. Kata rendah hati itu beda dengan kata rendah diri. Kalau rendah diri itu artinya minder atau perasaan yang timbul dari hasil imajinasinya, sehingga dirinya merasa rendah di hadapan orang lain. Tapi kalau sikap rendah hati, yang jelas dia tidak sombong. Yang kedua, dia peduli dengan orang lain. Yang ketiga, dia tidak merasa paling besar, paling tinggi di antara yang lain, tapi dia justru merasa dirinya sama dengan orang lain. Itulah rendah hati. Dan karena itu sangat sulit untuk kita bertemu dengan orang yang bersikap rendah hati. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan, sekarang ini orang berlomba. Orang ini menunjukkan dirinya. Nih aku, kata orang bilang, mana dadamu? Ini dadaku, katanya begitu. Ingin memperlihatkan kejagoannya dan kemampuannya, bahwa dia di atas rata-rata orang lain. Saudara-saudara, pernah lihat balon? Balon itu kalau kita tiup, semakin kita tiup, semakin dia besar, semakin dia besar. Memang bagus, banyak warna-warni balon kalau digabung indah sekali. Tapi apa isinya? Nol. Isinya kosong, cuma udara. Dan kebanyakan orang ingin seperti itu. Pandai bicara, tapi isinya nol atau kosong. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak mau mengelantur jauh sekali dari tema kita hari ini. Mari kita kembali dalam teks bacaan kita. Jemaat Korintus ini pernah dilayani oleh Rasul Paulus. Kita tahu kota ini sangat besar, kota pelabuhan, sangat ramai. Dan karena itu tidak heran kalau orang datang banyak dari segala pelosok masuk di kota Korintus. Bahkan beberapa catatan mengatakan kota Korintus ini terkenal dengan orang-orangnya sangat angkuh, sombong. Karena apa? Karena mereka merasa diri orang yang sangat berilmu karena filsafatnya. Mari kita coba perhatikan. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kota yang sangat ramai, kota yang tadi notabene orangnya sangat sombong dan seterusnya, hiduplah jemaat Kristen di kota Korintus. Dan Paulus pernah melayaninya. Sepeninggalnya Rasul Paulus dari Korintus, maka dia mendengar kabar yang disampaikan. Apa itu? Bahwa ternyata jemaat Korintus diambang perpecahan. Ada kelompok-kelompok yang mengagungkan pelayan-pelayan pada waktu itu. Makanya Rasul Paulus dengan tegas dan keras dia menulis surat. Dia katakan, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus, dalam nama Apolos, dan seterusnya. Jadi jemaat terbagi menjadi kelompok-kelompok.
Ada yang mengatakan diri, akulah kelompok Paulus, aku kelompok Apolos, aku kelompok Kefas. Dan semua orang terbagi seperti itu. Paulus merasa bahwa apa yang dia sudah terapkan ternyata sia-sia. Karena itu dia mulai dari perkataan yang sederhana. Pada ayat 6, mari kita perhatikan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan kepada Apolos. Jadi Paulus pertama-tama dia mau singgung. Dia tidak mau jemaat Korintus mengagungkan atau memuliakan Paulus. Dia tidak mau oleh karena Paulus telah melayani di situ lalu kemudian jemaat itu menjadi lupa diri. Dia tidak mau. Paulus tidak mau diagungkan. Karena itu Paulus mengatakan seperti itu tadi. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Lalu kemudian kepada Apolos, teman sekerjanya. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Nah ini dia. Sederhana saja. Jangan melampaui yang ada tertulis. Saudara-saudara tuh yang Tuhan Yesus kasihi, kalimat berikutnya Paulus mengatakan supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu seperti kalau dalam teks aslinya artinya menggelembungkan diri, membesarkan diri. Seperti yang saya katakan tadi, balon ditiup makin besar, tapi isinya kosong. Cuma angin, udara. Tidak ada isinya apa-apa. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus jangan sampai menyombongkan diri, tapi belajarlah untuk rendah hati. Karena apa yang terjadi saudara-saudara, kalau di antara para pelayan saling memperlihatkan jagonya, yang jadi korban siapa? Jemaat akan jadi korban. Dan itu terjadi di Korintus. Karena masing-masing pelayan menunjukkan unjuk diri dan unjuk kejagoan mereka, supaya mereka dipuji, supaya mereka diagungkan. Akhirnya terjadi pengkotak-kotakan. Akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, bagaimana? Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus sendiri merasa sebagai seorang rasul, dia tidak menganggap dirinya paling mulia. Dia katakan menjadi rasul itu seperti sampah dunia. Dihina, diolok, dicaci maki. Paulus tidak mau, karena dia katakan jangan melampaui seperti yang ada tertulis. Paulus tidak mau melampaui dirinya, melebihi yang lain. Dia cuma pelayan. Kalimat berikutnya, pelayan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia menasehatkan semua. Jadi tulisannya itu bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk pelayan-pelayan. Karena ini yang paling penting sekali. Paulus pergi, banyak pendatang, banyak pelayan. Sehingga jemaat itu diingatkan bahwa yang patut dimuliakan itu cuma Tuhan. Yang lain itu cuma pelayan. Paulus, Apolos, dan siapapun mereka yang datang membina jemaat. Mereka tugasnya mengajar jemaat. Makanya kalau kita lihat banyak orang dengan memperlihatkan kejagoannya, kita berpikir dia sedang mengajar. Tidak, dia lagi menggurui orang banyak itu. Beda mengajar dengan menggurui. Kalau menggurui itu dia merasa diri di atas. Tapi kalau mengajar, dia merasa dirinya sama dengan orang-orang atau muridnya. Itu mengajar. Tapi menggurui, nah itu dia merasa lebih dari atas orang lain. Makanya kalau dia digurui, ya itu
Beda digurui dengan belajar mengajar. Jadi kita harus lihat. Banyak sekarang orang berusaha supaya dia memberikan sesuatu untuk kemudian dia dipuji dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang Paulus ingin kembali lagi membina jemaat di Korintus yang sudah mulai diambang perpecahan karena sudah terbagi-bagi, terkotak-kotak. Saya suka dengan yang ini, saya lebih suka dengan yang itu, dan lain sebagainya. Lalu Kristusnya di mana? Kalau semua orang sudah menganggap diri seperti itu, Kristusnya mau dikemanakan? Lalu inti dari pemberitaan Injil itu siapa? Kalau bukan Yesus. Sehingga orang yang datang kepada Yesus, dia memuliakan Yesus, bukan memuliakan manusia. Dan Paulus mengatakan seperti itu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah. Itu yang mau dikatakan. Jadi saudara-saudara Tuhan, yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mau belajar dua hal. Hal yang pertama, belajar untuk rendah hati. Sebab apa? Saudara-saudara, ciri orang rendah hati itu antara lain. Yang pertama, dia mau melayani keluhan orang lain. Yang kedua, dia memandang setiap orang itu sama, bahkan dirinya mungkin lebih di bawah. Suka mengalah, lemah lembut, terkadang mengutamakan kepentingan orang lain timbang kepentingan dirinya sendiri. Itu ciri orang rendah hati. Jadi saudara-saudaraku, mari kita, para pelayan-pelayan Tuhan, hari ini kita semua diingatkan untuk mengutamakan Kristus. Kita cuma alat sepotong, tidak lebih. Kita cuma dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita yang telah memberitakan firman. Dan karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengajak jemaat juga untuk belajar rendah hati. Dan belajar untuk rendah hati dan belajar untuk memberi, bahkan mengucap syukur. Kalimat tadi, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi pada ayatnya yang ke-7 kepada jemaat semua, bahkan semua pelayan Tuhan yang pernah melayani di jemaat Korintus. Siapakah yang menganggap engkau lebih begitu penting? Catat itu. Dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kalau menurut Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari begini, siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Kita makin memahami ayat 7 ini dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih sederhana. Siapa kita? Mari kita coba mengoreksi. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, bukan saatnya lagi kita mau menyombongkan diri. Justru di situasi seperti ini kita belajar rendah hati. Kita saling menopang, kita saling menolong. Kita berusaha untuk membangkitkan semangat jemaat kembali dalam situasi ini. Sehingga semua datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena pelayanan kita. Dan itu yang diungkapkan. Saudara-saudara, kita mungkin teringat dengan salah seorang filsuf yang pernah mengatakan begini, kenalilah dirimu sendiri. Kita diajak untuk mengenal siapa kita. Dengan demikian kita mau belajar rendah hati. Kita tidak lebih dari seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Soal pujian itu urusan Tuhan, bukan haknya kita.
Biarkan kita melayani, tapi orang memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti ini, jangan lagi kita cari kesempatan supaya orang memuji kita. Tapi mari kita, dengan segala yang kita miliki, mari kita mau menopang orang lain yang sekarang dalam keadaan susah. Kita tahu yang kita terima itu dari Tuhan, bukan dari hasil kerja kita. Dan tiba saatnya Tuhan mengajar kita dalam situasi seperti ini untuk kita mau belajar rendah hati dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita memang kurang. Kita memang sedang dalam keadaan yang seperti ini. Banyak orang yang sekarang ini memohon pertolongan saudara dan saya. Dan banyak sekarang orang sudah mulai kena dampak dari proses keadaan seperti ini. PHK, mulai mengalami pengurangan ataupun kekurangan dari sisi ekonomi. Nah, bagi kita yang memiliki sesuatu, sudah saatnya kita mulai merendahkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran kita untuk menengok dan memperlihatkan kepedulian. Itu salah satu ciri yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia katakan begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kita bisa lihat, Yesus pun mengajarkan hal untuk rendah hati, menjadi pelayan, menjadi seorang hamba, memperhatikan kepentingan orang lain, dan melakukan apa yang paling terbaik untuk Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita ini mengajar kita semua untuk mari jangan lagi kita sombong di mata Tuhan. Dengan situasi ini kita menyadari, Tuhan, kami tidak mampu mengatasi situasi ini. Kami merasa diri kami tidak ada apa-apanya. Sekarang Tuhan mau supaya kita belajar rendah hati. Dan kita memulai perhatikan apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan demikian saudara-saudara, baik di antara para pelayan kita semua, kita ditegur oleh firman Tuhan. Utamakanlah jemaat, utamakanlah umat Tuhan, supaya kita belajar rendah hati. Dan umat itu tidak terbelah menjadi sekian keping, tapi dia menjadi satu. Sebagaimana kita belajar dari gereja perdana, melayaninya dengan rendah hati dalam segala hal, memperhatikan keluhan orang lain, dan terus kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus hanya mengatakan, jangan di antara kamu yang menyombongkan diri, dan jangan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Karena ini kalau diberlakukan, cikal bakal terpecahnya jemaat. Paulus menasihatkan jemaat Korintus, dan Korintus pun kembali pulih dalam kondisi mereka belajar untuk rendah hati. Mari kita pupuk sikap ini, sikap yang mulia yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan di kayu salib. Dia tidak memperlihatkan sikap keilahiannya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Justru ia datang dengan segala kerendahannya sampai menjadi hamba dan mati di salib, dihina, dicaci maki. Mungkin kita pernah dihina, mungkin kita pernah diejek sebagai pelayan, tapi mari kita lakukan dengan ketulusan. Sebelum kita diejek, sebelum kita dihina, Yesus sudah lebih dulu dihina, Yesus sudah lebih dulu diejek, bahkan Yesus juga sudah lebih dulu dipukul dan dihianati. Jadi dengan demikian saudaraku, kalau itu terjadi pada diri kita, mari kita belajar dari diri Yesus untuk terus tetap merendahkan hati kita dan siap melayani orang lain. Itulah yang terbaik dalam pelayanan kita. Dengan demikian saudara dan saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi pelayan yang terus belajar rendah hati, supaya orang lain yang merasakan pelayanan kita, mereka akan memuji Tuhan. Bukan memuji pelayanan kita, tapi memuji Tuhan.
Karena itulah tujuan kita melayani jemaat, sehingga jemaat bisa dikuatkan kembali dan bersatu kembali. Saudara, sikap yang mulia hari ini Paulus ajarkan buat kita. Jangan sombong, rendah hati, dan terus melayani sambil mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati, mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai kami. Kini kami kembali di hari Minggu ini menikmati persekutuan dengan umat Tuhan, dengan Tuhan sendiri yang hadir melalui firman-Mu. Kami bersyukur melalui siaran ini kami boleh menyapa jemaat-Mu. Kami boleh saling menguatkan melalui firman Tuhan. Belajar untuk memperlihatkan sikap rendah hati yang memiliki ciri khas seperti peduli terhadap orang lain dan juga mau menjadi sama dengan orang lain. Karena itu ya Tuhan, kami kembali datang menghadap-Mu dalam kerendahan hati kami. Kami mau menaikkan pergumulan dan doa kami di hari Minggu ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi dan keadaan kami sampai hari ini. Kami tetap percaya dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi sekarang ini, Tuhan selalu memberi kami kekuatan untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di dalam upaya menghadirkan pelayanan-pelayanan kasih. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam upaya menopang baik warga jemaat maupun masyarakat di sekitar gereja-Mu yang terkena dampak dari kondisi seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka agar dapat menyentuh bukan hanya warga jemaat tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Kami mau berdoa secara khusus untuk GPIB. Kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB. Tuhan berkati bersama keluarga mereka, pelayanan mereka. Kami berdoa unit-unit misioner. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja. Kami berdoa untuk Badan Penasehat Majelis Sinode. Kami juga berdoa untuk Satgas GPIB yang dengan penuh sukacita melayani bukan hanya jemaat GPIB tetapi juga menyalurkan dan memperlihatkan kegiatan-kegiatan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat yang terkena dampak dari situasi dan kondisi seperti ini. Kami percaya pelayanan gerejamu tetap menunjukkan kerendahan hati kami semua untuk melayani orang lain dan menjadi sama dengan mereka. Kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah mereka, di keluarga mereka. Diberkatilah tiap keluarga dalam sukacita mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan boleh memperoleh hasil baik setelah lulus ujian dari tingkat SMA. Tuhan memberkati akan anak-anakmu yang lulus ujian SMA maupun SMK untuk mereka melanjutkan perguruan tinggi atau upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan dalam sukacita mereka. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit di rumah-rumah sakit, dalam ruang-ruang isolasi. Kami menyerahkan mereka semua untuk Tuhan juga menjamah mereka melalui pelayanan medis, bahkan semua pelayanan rumah sakit. Kami berdoa juga untuk tenaga medis yang siang dan malam mereka terus menopang dan berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasien yang terkena dampak virus corona ini ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dengan upaya kerja keras mereka, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, sehingga bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat kami menopang dan bersatu untuk melawan COVID-19 agar negara kami berangsur-angsur boleh terbebas dari virus ini ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa di surga untuk jemaat sejahtera di tempat ini. Bagi kami majelis jemaat, para diakan, penatua dan kami pendeta, diberkatilah pelayanan kami bersama di tengah-tengah jemaat-Mu, unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai pelayanan 5. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Tri Esti Setianingsi. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Gultom. Kami berdoa untuk Bapak Hartono, Bapak Martin Lemena, Bapak Pendeta Metan Vanuan. Kami mau berdoa untuk Ibu Yohana Lemena, Ibu Lydia Margareta de Fretes, Ibu Tambunan, Ibu Magda Tumbol, Bapak Franz Tumbol, Ibu Leni Patiata, Bapak A.S. Watimena, Ibu Karla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, dan Ibu Evelyn Benita Pati. Kami menyerahkan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka kembali mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan, diberkatilah mereka yang menikmati bertambahnya usia maupun juga diberkatilah perkawinan mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan mempersiapkan ulangan-ulangan kenaikan kelas. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang karena dampak situasi dan kondisi sekarang ini berada dalam situasi di mana mereka telah putus hubungan kerja.
Kami menyerahkan keberadaan mereka, Tuhan tetap pelihara, baik jemaat-Mu maupun juga masyarakat yang sekarang ini terkena dampak situasi dan kondisi seperti ini, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan tetap menopang kami semua dengan kekuatan daripada-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi benteng dan menjadi sumber kekuatan, bahkan pengharapan bagi kami. Kami mau berdoa ya Bapa di surga, untuk jemaat sejahtera yang juga sedang mengalami situasi dan kondisi yang seperti ini. Dampaknya ada beberapa jemaat yang mengalami PHK, ada jemaat juga yang mengalami kekurangan dari segi ekonomi. Gereja-Mu berusaha untuk menopang melalui pelayanan-pelayanan sosial. Biarlah semua itu tidak lain untuk saling menopang sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dengan sukacita mau memberi dan menopang saudara-saudara kami melalui pemberian mereka, melalui persembahan kasih mereka, sehingga kami semua salurkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarlah kami lanjutkan kegiatan krisis center ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang berkelebihan dapat saling menopang dan membantu, bahwa sumber berkat itu ada pada Tuhan. Dan ketika berkat itu kami terima, kami pun juga menyatakan untuk berbagi bagi orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian gereja-Mu tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kami semua pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter yang bertugas. Tuhan berkati puji-pujian paduan suara. Tuhan berkati juga akan pianis. Tuhan berkati juga puji-pujian song leader. Tuhan juga memberkati semua tim yang sudah bekerja sehingga siaran ini boleh dilaksanakan dan boleh disiarkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu kami mau pertaruhkan semua doa kami di hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Krisis Center GPIB Sejahtera Jakarta bersatu melawan COVID-19. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengajak warga jemaat bersama-sama membentuk Krisis Center guna membantu warga jemaat yang terkena dampak dari situasi dan kondisi saat ini. Kami menghimbau bantuan warga jemaat yang mampu untuk bersama-sama meringankan beban warga jemaat yang terkena dampak pemberlakuan PSBB dari pemerintah. Bantuan atau sumbangan dapat berupa bahan-bahan sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan lain sebagainya, atau bisa dalam bentuk uang yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui transfer bank. Nomor rekening tertera pada layar. Marilah bersama-sama kita meringankan beban warga jemaat yang membutuhkan. Pembagian bantuan sosial Krisis Center GPIB Sejahtera melawan COVID-19. Pada tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 telah didistribusikan bantuan untuk sosial untuk 81 keluarga yang terdampak COVID-19. Paket sembako yang telah dibagikan kepada warga jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 5. Bantuan tersebut berupa paket 5 kg beras, 1 kg telur, 1 pak gula, 4 pak mie instan, dan kecap manis. Pemberian nilai agama. Bagi warga jemaat yang putra-putrinya membutuhkan nilai agama Kristen untuk tingkat SD, SMP, SMA untuk tahun ajaran 2019-2020, agar menghubungi kakak-kakak layan sebagai berikut: Pelkat PA, Kak Oken, Pelkat PT, Kak Wanda. Nomor handphone tertera pada layar. Warga jemaat yang berulang tahun. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dari tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 16 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, dan iuran Kalvari, persembahan dapat ditransfer melalui bank nomor tertera pada layar. Konfirmasi bukti transfer atau penyerahan amplop persembahan dapat melalui WA atau telepon kepada Saudara Joan S. Picau 5, Saudara Koni Tekuk, nomor HP tertera pada layar. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua melalui Rasul Paulus. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang menyaksikan siaran ini, selamat hari Minggu kelima sesudah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.